Oke, sekarang kita masuk ke segmen ke-6 di materi inovasi industri dan infrastruktur. Di segmen ini kita akan lebih banyak fokus ke bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam pencapaian SDG nomor 9. Jadi untuk pencapaian SDG ini roadmap-nya sudah dikembangkan oleh Bappenas. Jadi kita bisa melihat dokumen yang dikeluarkan Bappenas tentang bagaimana Indonesia bisa mencapai uh, Sustainable Development Goals secara keseluruhan. Nah, di bagian ini kita akan lebih banyak membahas terkait dengan bagaimana kita mencapai target SDG yang nomor 9. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan proporsi nilai sektor non migas terhadap GDP Indonesia. Jadi kalau kita kita lihat grafik di sini, ini eh, bahwa nilai sektor non migas itu di Indonesia sebenarnya saat ini masih dominasi oleh sektor migas, sehingga proporsi sektor non migasnya secara apabila tidak diintervensi atau dilakukan dengan BAU business as usual skenario, diperkirakan proporsinya akan menurun gitu, dengan estimasi di tahun, kalau dilihat yang ada sekarang, data yang ada sekarang, di tahun 2005 itu 18,2%, di tahun 2018 itu 17,63%. Kalau tanpa intervensi dia akan menurun, sehingga kemungkinan di tahun 2030 proporsinya kemungkinan hanya sampai 16,27. Nah, ini akibatnya adalah kalau ini tidak diintervensi maka akan terjadi deindustrialisasi. Nah, yang dilakukan pemerintah Indonesia ini yang akan dilakukan adalah yang sudah dilakukan ini mencoba mengembangkan industri-industri di sektor lain dengan fokus pada industri-industri yang hijau, yang misalnya terkait dengan agrikultur, lalu industri kreatif atau industri digital gitu. Jadi ini sudah terlihat juga di Indonesia bahwa makin banyak startup-startup atau makin banyak industri-industri digital yang berkembang, dan industri kreatif juga sudah mulai digenjot dengan adanya Badan Ekonomi Kreatif, sehingga uh, sektor non migas nanti proporsinya akan meningkat, diharapkan akan meningkat sampai ke 21,15% di tahun 2030. Cara yang lain adalah dengan pengembangan subsektor gitu. Jadi mau tidak mau kalau kita bekerja di Indonesia ini bermacam-macam, sehingga kita harus mengembangkan subsektor lain di mana pekerjaannya itu bisa dilakukan secara padat karya, misalnya dengan adanya industri-industri manufaktur atau industri-industri yang melibatkan banyak pekerja di dalamnya. Terkait dengan penyerapan tenaga kerja pada industri non migas, jadi kalau dilihat di sini faktanya adalah bahwa 44% tenaga kerja di Indonesia ini sebenarnya hanya memiliki ijazah SD sampai SMP. Gitu. Jadi, dan kalau dilihat sekarang walaupun sudah meningkat secara umum, dilihat dari grafik sini, tanpa tanpa intervensi atau bisnis as usual, itu peningkatannya tidak akan banyak, itu dari 13,9 dan diestimasi 15,07 di 2030. Nah, yang akan dilakukan pemerintah sebenarnya, oh ya, kalau misalnya kita melihat dari tenaga kerja ini, 44 kerja ini kebanyakan bekerja di sektor agrikultur, misalnya menjadi petani, peternak, atau pekerja-pekerja di perkebunan. Nah, ini akan diintervensi dengan cara melaksanakan pendidikan-pendidikan yang sifatnya vokasi atau meningkatkan skill tanpa memerlukan ijazah akademik atau ijazah dari perguruan tinggi. Jadi, kalau kita lihat pemerintah sudah banyak melakukan pelatihan-pelatihan baik secara digital atau secara uh, pelatihan yang bisa diambil oleh orang-orang warga, sehingga meningkatkan kemampuan skillnya, sehingga nantinya mereka bukan hanya bekerja di industri manufaktur, tapi bisa juga menyediakan jasa yang bisa dilakukan secara jauh gitu. Jadi memang targetnya sekarang Indonesia lebih banyak mengadakan pendidikan-pendidikan vokasi yang targetnya adalah meningkatkan skill. Dan pendidikan vokasi ini ada yang dilakukan secara resmi melalui perguruan tinggi, atau ada dilakukan dengan melakukan sertifikasi-sertifikasi, sehingga orang yang memiliki sertifikat itu memiliki penyertaan skill atau kemampuan, ada
pengakuan penyertaan kemampuan dengan orang-orang lain yang sudah mengambil pendidikan di perguruan tinggi itu. Jadi strateginya memang lebih berubah. Lalu selanjutnya adalah meningkatkan proporsi anggaran pemerintah untuk riset gitu. Jadi kalau dilihat di sini anggaran pemerintah si GDP itu anggaran pemerintah untuk melakukan riset itu hanya 0,2%. Nah ini apa namanya? Kalau dilihat 0,2% ini sebenarnya kalau dilihat cukup rendah gitu. Jadi ada dua aspek di sini. Yang pertama adalah dari sisi anggaran dan bagaimana pemanfaatan anggaran gitu. Karena kenapa ini penting? Karena adanya inovasi ini akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi, dan riset ini riset dan pengembangan itu akan menghasilkan inovasi gitu. Jadi kalau kita melakukan banyak riset dan pengembangan, maka terjadi banyak inovasi dan akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan ini kalau kita lihat juga dari sisi orang-orang yang melakukan riset dan pengembangan itu di Indonesia, kalau dilihat jumlah dokter per 1000 penduduknya hanya 0,14. Ini rendah dibandingkan dengan Malaysia. Ini data 2018, Jerman, Jepang atau USA. Nah ini jadi di sini kita lihat ada isunya ada dua gitu. Jadi bagaimana kita adanya anggaran untuk melaksanakan riset dan inovasi, dan bagaimana anggaran itu juga digunakan untuk meningkatkan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam melakukan riset dan inovasi. Gitu. Dan ini kalau kita melihat kalau kita melihat masalah inovasi ini ada tiga aspek yang bekerja di dalamnya secara bersama-sama, yang mungkin istilahnya disebut dengan triple helix. Jadi ada perguruan tinggi, pemerintah, dan industri. Dari pemerintah dan industrinya juga tidak akan berkembang kalau misalnya perguruan tingginya juga tidak berkembang. Jadi memang targetnya anggarannya ditingkatkan, tenaga ahlinya juga ditambahkan, ditingkatkan, dan harapannya dengan adanya anggaran yang bertambah besar dan banyak ahlinya, itu inovasi juga akan semakin berkembang. Lalu yang selanjutnya adalah meningkatkan proporsi dan populasi yang memiliki akses terhadap jaringan internet gitu. Jadi kalau dilihat di saat ini di data tahun 2020, ini kalau dilihat sudah lebih dari 80% area di Indonesia sudah terlingkupi oleh internet gitu. Tapi di target kalau misalnya kita mengikuti skenario bisnis as usual di tahun 2030 itu 92,5% sudah terlingkupi jaringan seluler. Nah, tapi ditargetkan akan dilakukan intervensi supaya pencapaiannya bisa sampai 100%. Dan ini kalau misalnya kita melihat kita melihat terkait dengan masalah jaringan seluler ini atau jaringan internet ini, kenapa ini penting gitu? Karena kita menginginkan adanya akses informasi yang setara ke semua daerah termasuk daerah yang kecil. Nah, tantangannya kalau di daerah kecil adalah masalah infrastruktur gitu. Jadi, mau tidak mau pada saat kita membangun jaringan perlu akses gitu. Jadi, perlu jalan, perlu dibuatkan sistem pembangkitan energi supaya kita bisa memasang misalnya BTS di tempat yang remote gitu atau daerah terpencil gitu. Jadi, memang intervensi dilakukan supaya akses internet atau akses seluler ini bisa 100% merata di seluruh daerah di Indonesia. Itu saja materi untuk segmen ini. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.